subuh saya nggak makan sampai jam 12 pagi, misalnya siang boleh, kalau mau sampai sore boleh gitu, sesuai dia kemampuannya. Karena tujuannya bukan untuk mencari amal kebaikan, bukan, tapi untuk satu tadi, melatih diri, mengoreksi diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan baik yang lebih lagi gitu. Iyalah mungkin Pak ini, udah turun ya? Siapa? Belum, dia cuman kejeda. Oh begitu ya. Itu aja sih saya, artinya kan kalau Yesus kan itu udah puasa, dia 40 hari nggak makan, terus disuruhlah dia pengikutnya puasa. Saya bilang mati aja kan, makanya kami disempurnakan, udah 30 hari aja deh, nggak usah ini, subuh makan menjelang maghrib, kan disempurnakannya di situ kan begitu. Kalau di kami sih menurut ajaran kami, karena kalau mau puasa 40 hari nggak makan, matilah 2 hari aja sulit terus kan. Jadi kadang-kadang nggak puasa 40 hari tidak makan tidak minum, Pak, itu salah persepsi. Gitu. Nah, masalahnya jadi gini Pak, tapi ya kita beda lah pokoknya. Kalau makanya saya bilang ya kita beda. Kalau saya merasa bisa mentaati hukum Tuhan dengan sempurna, ya silahkan. Kalau saya sih tidak sanggup, jadi saya butuh keselamatan dari Allah, itu aja, nggak apa-apa. Bedakan pendapat nggak apa-apa, jalanilah apa yang kita imani. Kan di Muslim juga ada bilang apa, apa namanya, lakum dunia apa tuh, saya nggak tahu. Lakum dinukum waliyadin. Iya, ya betul. Enggak gini Pak, Yesus pernah melarang Anda itu mengikuti ajaran berdasarkan manusia loh Bang. Ada ya? Nggak salah satu ayatnya, lupa saya Bang. Nggak tahu apa itu. Janganlah engkau mengikuti ajaran-ajaran manusia. Kan Anda itu udah mengikuti ajaran menurut ajaran Anda sendiri. Yesus ada. Malam puasa, tapi Anda sendiri boleh-boleh aja. Itu kan berdasarkan konteks pemahaman Anda sendiri yang boleh aja. Apakah itu ajaran Bapak gereja atau ajaran Yesus gitu? Iya kan, makanya saya bilang tadi, di kekristenan itu tidak ada syariat. Kok ngotot terus sih? Di kita itu tidak ada syariat. Kan saya bilang tadi, bukan masalah boleh dan tidak boleh, apakah itu berguna atau tidak berguna. Makanya dinilai perbuatan itu mudorot enggak gitu. Manusia tuh punya pertimbangan, hikmat, kebijaksanaan gitu. Gini Bang Singa Guru, maaf ya Pak, siapa ini Pak Lemus, beda-beda Bang, beda-beda mereka. Jadi kita diskusi di sini, nanti di room lain dengan tema ini lain lagi itu. Seperti masalah surga Bang ya. Kemarin saya ada pendeta bilang di kami itu tidak ada neraka, adanya surga. Cuman surganya orang yang betul-betul menjalani hukum kasih, beda dengan orang yang meyakini saja meyakini ada Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak menjalani syariat hukum kasih. Surga juga tetapi di bawah, berarti dua surganya Bang. Nggak ada neraka, ada lagi yang begitu, ada lagi Bang. Pak, ya. Jadi beda-beda. Ajaran itu pasti penyampaiannya, kata-katanya nggak akan sama persis. Itu pertama. Kedua, perbedaan di dalam agama itu golongan-golongan itu sama. Tadi malam aja saya melihat Uniripa itu sama Farhan tuh ribut, Unisiah gitu, beda. Itu mah perbedaan itu syariat Bang. Itu bicara syariat itu Bang. Bicara berdasarkan konteks pemahaman ketuhanan. Enggak, kalau konteks ketuhanan surga neraka itu sama. Iyalah pokoknya kita beda aja lah. Jadi menurut saya perbedaan itu udah nyata di setiap golongan. Jadi sekarang ya setiap manusia itu nanti dipertanggungjawabkan pada keyakinannya pribadi, bukan golongan. Iya. Makanya saya ada sempat bingung, terlalu banyak ini. Ada juga yang kalau di Kristen itu kan dia tidak percaya Isa Al-Masih Bang ya. Tapi ada juga yang punya gereja Isa Al-Masih, ada yang meyakini Isa Al-Masih ada gereja Bang di Tanah Toraja itu banyak. Di Bandung juga ada Isa Al-Masih, nggak tahu. Cuman saya nggak tanya
sama itunya kenapa mereka memberi apa nama gereja Isa Al-Masih, saya tidak tahu. Kan teman-teman juga udah jelas di Komal-Komal ini ribut mengenai bahwa Tritunggal, Oneness gitu kan, itu udah memang dari sejak zaman dulu. Jadi saya tuh nggak aneh karena dari sejak zaman dulu juga banyak yang sudah menolak Tuhan Yesus. Ya mau digimanain lagi? Emang orang harus dipaksa terima Tuhan Yesus? Nggak bisa. Itulah. Artinya tidak ada yang kiblat yang pasti. Penolakan kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah terjadi sejak dulu. Bahkan diceritakan muridnya aja Yudas itu mengkhianati. Mereka itu protes loh Bang. Protestan itu. Enggak, maksudnya fik ya, di kekristenan Yudas yang mengkhianati ya. Iya, emang Yesus dikhianati oleh Yudas. Jadi itu mah diceritakan di situ juga orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ajarannya pecah juga kan sama. Dari sejak zaman Yesus, agama Yahudi juga pecah. Ada orang Saduki, ada orang Farisi, ada orang Lewi, ada macam-macam gitu. Ada yang ngedukung percaya kepada Yesus, ada yang enggak gitu. Itu mah udah keniscayaan gitu, nggak bisa ditolak. Masuk surga atau neraka, Bang? Kenapa? Bang Lurja, Yudas masuk surga atau neraka? Yudas masuk neraka. Tapi kan itu pandangan saya kan bukan Tuhan. Jadi nanti aku dibilang, "Oh, itu Lasroha Tuhan." Enggak, bukan. Pandangan saya. Semua sama. Yang memiliki surga itu dan neraka Tuhan yang mengetahui. Enggak, menurut pemandangan ajaran Kristen. Pemahaman saya dia itu neraka ke surga. Dia tuh tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Dia tidak melihat Yesus itu juru selamat. Jadi dia menginginkan Yesus itu jadi raja dunia. Padahal yang dia selamatkan adalah hal-hal yang lebih hakiki daripada duniawi. Makanya dia menyelamatkan itu dengan karyanya gitu. Dia Yudas tuh mengingini pembebas karena waktu itu bangsa Israel Romawi. Jadi salah persepsi, kemudian dia mengkhianati. Gitu. Itu karena Yudas ya Bang, sampai Yesus disalib ya Bang? Penyaliban itu harus terjadi. Enggak, karena Yudas yang berkhianat sampai Yesus disalib itu Bang? Enggak juga. Itu menunjukkan bahwa kejahatan manusia itu sangat jelas gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, harusnya Anda berterima kasih Pak. Itu pahlawan besar. Yudas itu pahlawan. Ya bukan lah. Loh, sekarang kalau nggak ada Yudas, Anda nggak mungkin Yesus bisa disalib, Pak. Itu loh, Pak. Iya, seharusnya yang jadi rasul itu Yudas loh. Yudas, bukannya Paulus. Awal juga itu Yesus tuh udah diincar sama orang-orang ahli-ahli agama, ahli Taurat, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya waktu di sidang ditanya, "Kamu siapa?" "Kamu tuh menghujat, kamu udah menyamakan dirimu dengan Allah," gitu. Makanya dia kemudian dibawa ke kayu salib gitu. Iya, saya bingung, seharusnya itu teman-teman Kristen itu yang dirasulkan itu ya Yudas itu. Karena laporan-laporannya dia itu kan sampai Yesus itu disalib. Tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, bukan rasul, bukan. Iya. Abang, saya mau nanya dulu nih Bang Larasota, ini pertanyaan saya pernah dengar dari salah satu salah satu orang yang saya panuti lah. Seandainya Abang berada di tempat waktu Yesus disalib, Abang mau ngapain? Mau bantu tentara Romawi kah atau bagaimana Bang? Ya mungkin saya nggak tahu karena saya nggak hidup di sana. Tapi kalau bicara kemungkinan, kalau sekarang ya sama seperti ibunya, dengan menangis dia melihat kesedihan bahwa Yesus akan menderita gitu.
dia menangis gitu karena melihat betapa pengorbanannya luar biasa. Dan saya pun akan ini bukan ibunya, abang aja deh, abang ada di situ. Iya, saya akan memposisikannya sebagai orang yang mengerti bahwa dia tuh harus melewati penderitaan itu. Saya akan diam gitu. Mungkin saya akan menangis jadi-jadinya dan membiarkan proses itu terjadi. Kemudian ya supaya manusia diselamatkan gitu. Nah, kan udah Tuhan itu, Bang. Menurut Anda kan Tuhan. Oh iya, tapi kan proses penyelamatan itu harus terjadi. Kalau tidak ada proses penyelamatan itu, saya nggak bisa masuk surga. Kan saya bilang tadi, saya punya keyakinan saya itu nggak bisa melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Saya nggak bisa. Jadi saya melihat hanya keselamatan itu dari Allah sendiri. Oh, berarti Anda ngeliatin aja gitu ya prosesnya. Bang Zuma nih, ada Bang Zuma apa gimana nih? Host. Iya, saya Bang. Alhamdulillah. Silakan dinyimak. Seru ini. Puasa nih gak kena, Pak. Puasa nih gak kena, Bang Zuma bisa mengajukan pertanyaan itu, Bang. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya Bang Zuma ini. Pertanyaannya Bang Zuma ini sebenarnya saya sakit. Iya, alhamdulillah sehat. Oke, baik teman-teman, mohon maaf nih saya menyela. Ada yang menarik tadi ketika saudara kita Lastro Haraja mengatakan Kristen tidak ada syariat. Berarti ketika Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Kristen mau kemana kalau tidak punya syariat? Sedangkan syariat itu adalah aturan atau hukum atau ketetapan atau peringatan, ketentuan, perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau agama Kristen tidak punya ketetapan, perintah, aturan, hukum-hukum, peringatan Tuhan, lalu Kristen ini apa? Mau kemana Kristen ini kalau tidak ada aturan Tuhan? Kalau nggak ada syariat, Bang? Ya, tadi kan konteksnya tadi dibilang kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kaitannya perbuatannya itu harus melebihi orang Farisi, harus sempurna. Kalau nggak sempurna, kamu nggak ke surga. Jadi kaitannya ke surga. Sebenarnya Yesus mau menceritakan bahwa perbuatan baikmu itu tidak akan bisa menyelamatkan gitu. Makanya dia ngaku, dia mengklaim, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu. Iya, baik. Tapi kalau saudara saya mengatakan Kristen tidak punya syariat, itu juga perlu diralat. Kenapa? Syariat Kristen itu ada, syariatnya Paulus. Jangan bersunat, yang hal dalam mulut, itu syariat. Menyembah kepada selain daripada yang disembah Musa, itu syariat. Jadi Kristen punya syariat sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Kristen tidak punya syariat, itu keliru. Hari Minggu itu syariat, aturan. Tapi aturan, ketetapan dan hukum yang dianut Kristen bukan lagi aturan Tuhan, tapi aturan Bapak Paulus. Di Galatia 5 nomor 1, kita telah dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi Kristen tetap aja punya syariat, tapi syariat buatan Paulus. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau saudara mengatakan kami tidak punya syariat, buktinya ibadah, nyembah Yesus, apalagi ada yang mengatakan puasa. Nah, itu semua ajaran Paulus itu. Kalau saudara mengatakan syariat Kristen itu tidak ada, lalu kemudian Anda mencontoh kepada orang-orang Farisi misalnya ya. Di dalam Matius 23, Bung, Yesus menekankan penekanan yang sangat-sangat luar biasa di sana. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, sama dengan orang Kristen sekarang sebagai pelanjut orang Farisi. Mereka menggaung-gaungkan Taurat, menggaung-gaungkan Injil, menggaung-gaungkan Tuhannya orang Israel,
Tapi dalam konsep ibadah, konsep agama, konsep keyakinan, konsep iman, hanya di mulut, tidak lagi mempraktekkan. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi orang yang tidak mengenal hukum Taurat saja terkutuk, apalagi tidak menjalankan. Nah, ini yang ingin saya katakan. Sedangkan Yesus di dalam menekankan syariat, dia katakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari syariat Taurat batal. Itu menurut Yesus. Tapi kalau saudara mengatakan Kristen tidak punya syariat, maka benarlah yang saya katakan, Kristen itu sungguh-sungguh dan sungguh bukan pengikut Yesus. Demikian Bang, silakan ditanggapi. Ya. Bisa tanggapi Bro Lasroha. Bentar ya, saya sebentar nanti disambung ya, bentar. Jadi kata Rasul Paulus dalam firman yang diilhami Allah dikatakan bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi apakah itu berguna dan tidak berguna. Jadi kalau istilah orang muslim itu mudarat enggak. Jadi kami itu tidak hidup oleh aturan mati yang seperti Bang Juma tadi bacakan. Dan yang di Kristen tuntut adalah kita harus hidup oleh roh. Jadi perbuatan baik itu tidak dihasilkan oleh diri manusia sendiri yang hidup oleh keagamaan, tapi harus hidup di dalam roh supaya kamu bisa menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tapi sekali lagi perbuatan itu tidak menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan oleh karena percaya kepada Yesus yang melakukan penyelamatan. Itu bukan perbuatanmu, itu bukan hasil usahamu. Gitu Bang Zuma. Jadi nggak ada aturan mati. Kalau Bang Zuma kan mengikuti syariat supaya masuk surga kan. Tapi kata Yesus, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kamu tidak bisa masuk surga. Karena standar Allah itu sempurna. Siapa manusia yang bisa melakukan hukum Allah secara sempurna? Tidak ada. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan, sebab ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Maut yang kekal itu tidak mungkin manusia bisa melepaskannya kalau Allah sendiri tidak melepaskannya. Begitu Bang Zuma konteks dari syariat yang saya maksud. Begitu. Silakan. Oke, baik. Saya tambahkan. Saya dulu Bang. Saya bisa tambahkan dulu. Tambahkan dulu Bro Soma. Sebentar Bang Zuma. Sebentar. Ya. Oke. Nih Bro Soma ya, begini Bro Soma kan bilang itu justru melakukan ajaran Paulus tadi. Seakan-akan Paulus itu salah. Yang bilang siapa? Ya, ini saya buktikan ya. Bro Soma itu memberikan narasi, menyimpulkan dan menuduh Alkitab itu khususnya Paulus itu salah dan kita ikut Paulus. Itu jelas Bro Soma yang sesat ya, ini saya baca ya. Yeremia 31. Ini dari aturan-aturan tertulis di hukum Taurat menjadi aturan roh. Itu jelas, itu sudah dinubuatkan di Yeremia 31 dan seterusnya. Saya baca. Sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak usah lagi orang mengajar sesama dengan mengatakan kenal Allah. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ini kayu salib. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi ini adalah karya dari Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuni kita di kayu salib. Itu jelas. Dan saya buktikan di perjanjian baru ya. Ini enggak ya. Jadi Anda jangan menuduh seperti itu. Ya, saya buktikan nih. Nih. Ya, di perjanjian baru. 1 Yohanes
Ini persis sama 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya bacakan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jelas ya, sama persis. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengalir tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Ya, jadi yang kamu katakan tadi dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Ini karya Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itulah yang Rasul Paulus ya dengan urapan Roh Kudusnya dia menulis surat, ya menulis dengan menggunakan ilham Roh. Bagaimana dari ayat-ayat fisik itu hukum Taurat menjadi ayat yang dalam bentuk roh di dalam hati kita dengan karya Roh Kudusnya. Ini jelas ya penggenapannya jelas ya, nubuatannya jelas dan digenapi. Oke, itu dulu saya tanggapi sama Bro Suma. Jadi yang kamu katakan Bro Suma itu salah dan sesat. Ya, jadi sudah dianulir saya dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Syariatnya yang menjadi ini. Oke, baik. Saya sekarang sabar ya. Kita lihat nih. Yang saudara berdua paparkan ini syariat Kristen, syariat Paulus. Itu enggak masalah. Kristen memang punya syariat, Roma, Filipi, kemudian apalagi data-data yang ada Galatia, Korintus, itu syariatnya Kristen. Kristen memang punya syariat. Tetapi ingat, pernyataan Yesus dulu yang Anda harus jadikan sebagai sandaran. Jangan Anda lari ke pengajaran selain daripada Yesus. Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, kemana dia pergi? Ia akan menduduki tempat paling terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu tempat terendah? Neraka. Ini perkataan siapa? Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi mengajarkan ke orang lain kayak Paulus, dan kalian aminkan, maka dia akan menempati tempat terendah. Anda boleh berbangga, Bang Suma sesat dengan membawa narasi-narasi yang muncul kemudian di dalam kitab saudara. Tapi yang perlu Anda pahami, Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap ajaran saudara. Saya katakan sekali lagi, yang dikatakan anak Tuhan adalah Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan ini apa? Taurat. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Peringatan Tuhan itu apa? Taurat. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau Anda mengatakan kalian ini anak-anak Tuhan dari mana? Sementara didikan Tuhan, ajaran Tuhan, Taurat Tuhan sudah tidak ada dalam diri kalian. Mohon maaf, ketika Anda membawa Yeremia 31 nomor 33 kalau nggak salah, Aku akan memasukkan kepada batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu harus mendarah daging di dalam diri orang Israel. Tidak boleh tidak dipraktekkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23, saudara-saudara, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Berarti Taurat itu harus dilakukan. Bukan hanya diajarkan di mulut, tapi harus dilakukan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam 1 Raja-Raja nomor 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu. Ini perintah. Dengan apa? Dengan setia. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Taurat. Dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, Taurat. Perintahnya, Taurat. Peraturannya, Taurat. Ketentuannya, Taurat. Yang tertulis dalam hukum Musa, Taurat. Agar engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala jalan yang kau tuju. Jadi kalau mau beruntung, mau memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus apa? Lakukan perintah-perintah Bapa. Nah sekarang Anda punya syariat sendiri. Apa itu syariatnya? Ya syariat kasih. Ajaran siapa tuh? Ajaran Paulus. Kalian memang punya syariat. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu
ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup dalam tidak dalam hidup kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku bapa bagi orang-orang Kristen. Kurang apa lagi, saudara-saudara? Silakan. Jawab. Ya. Oke ya, saya jawab deh. Ya, langsung aja, langsung. Oke. Ya, jadi begini, Bro Zuma ya. Ya, Bro Zuma tadi mengatakan bahwa kasih itu ajaran Paulus. Itu jelas salah. Berarti Anda memberikan informasi yang sesat. Saya bacain, ya. Saya mulai dari penggenapan. Saya baca pakai Indonesian Modern Bible. Matius 5 ayat 17 ayat 18. Ini jelas ini. Ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk menghapus kitab Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Garis kata menggenapi. 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, titik atau satu koma dari kitab Taurat tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Jadi kalau sudah digenapi, selesai. Ya. Nah, siapa yang menggenapi itu? Yang menggenapi itu jelas Tuhan Yesus. Itu jelas di dalam Alkitab, bro. Bukan siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus. Bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya menyampaikan. Begitu loh. Ya. Selesainya di mana? Selesainya di kayu salib. Ya. Arti sebelum semuanya digenapi itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat itu. Dan kitab Taurat itu. Makanya Tuhan Yesus menggenapinya. Lihat yang ayat 5:18 Matius. Maksudnya semua hukum Taurat dan nubuatan yang terjadi yaitu digenapi oleh Tuhan Yesus dengan sempurna di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Maka semua nubuatan hukum Taurat selesai digenapi dengan sempurna di kayu salib. Apa konfirmasinya? Apa fakta dan buktinya, Bro Zuma? Ini jelas ditulis dalam Matius 22. Ya, saya bacakan ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Sekali lagi, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu hukum kasih Tuhan Yesus yang sampaikan. Ya kan? Contoh dia menggenapi. Jadi bukan Rasul Paulus, Anda salah. Jadi Anda menyimpulkan menuduh dan menyimpulkan hal-hal yang sesat, serong. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, jika engkau membenci saudaramu, aku berkata kepadamu, engkau sudah membunuh dia. Itu penggenapannya. Jika engkau memandang seorang wanita dan menginginnya, engkau sudah bersinah. Ya kan, ada tertulis jangan bersinah, tapi jika engkau memandang wanita dan menginginkannya, engkau sudah bersinah. Itu contoh-contoh penggenapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menggenapi itu semua. Bukan hanya itu, kutuk hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bilang begini, kalau Anda nggak lakukan, kena kutuk. Tuhan Yesus sudah menggantikan kutuk itu. Makanya dia mematikan kutuk itu. Tidak berlaku. Kita nggak bisa dituntut berdasarkan kutukan itu. Karena sudah dibayar di kayu salib. Itu namanya Injil. Firman Tuhan, bro. Jangan lu serongkan. Ya, yang kamu katakan tadi salah dan serong. Oke, silakan bro Lasroa. Itu aja dulu. Open mic ya, Open mic Lasroa. Oh ya, jadi kata Bang Zuma tadi aturan-aturan. Kekristenan itu hidup dengan aturan-aturan mati. Seperti tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu ditaruhkan dalam loh hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran? Pertama itu di dalam dikatakan Roma 12. Oleh karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu.
supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi ketika kita mindsetnya berubah dengan nilai-nilai dari firman Tuhan, maka perbuatan kita juga akan bisa tahu mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Oleh karena itu Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Apa akibatnya? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan ini tidak hukum mati, harus begini, misalnya masuk kamar mandi harus begini, enggak ada. Hidup oleh roh yang akan menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Begitu Bro Juma. Jadi kami itu bukan hidup oleh aturan-aturan mati. Seandainya kita tidak hidup oleh Roh Kudus, maka kita hidupnya dalam kedagingan. Perbuatan baik itu di dalam Yesaya 66 ayat 4 dikatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Begitu Bro Zuma. Gitu. Kalau Bro Zuma menuntut bahwa kami harus hidup dalam kebenaran gitu. Tapi kebenaran yang berbeda perspektifnya ya. Begitu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama dari saudara, Anda mencoba mengambil Matius 5 nomor 7 gitu ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenalero dalam bahasa Yunani. Plero itu artinya memberitakan sepenuhnya. Oke? Bukan menggenapi lantas membatalkan atau menghapuskan atau menghilangkan. Makanya dikatakan barang siapa. Kan itu ada lanjutannya tuh. Di data nomor 17 dan 18, 19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk memenuhi, melengkapi, menyempurnakan, plero dalam bahasa Yunani. Karena itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini lenyap, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sekiranya ajaran Paulus tentang salib itu, mati di atas salib itu adalah penggenapan dari yang saudara imani, maka data pengakuan Yesus itu tidak begini. Harusnya sesungguhnya selama aku belum mati di tiang salib, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Andai saja salib itu betul sebagai penawar. Tapi buktinya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap. Bukan larinya ke salib. Apa pembuktiannya? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi bukan salib yang membatalkan Taurat, bukan. Langit dan bumi lenyap baru boleh batal. Pengakuan siapa? Yesus. Anda hanya mengikuti ajaran Paulus. Kemudian ketika saudara mengatakan kasih, saudaraku, di dalam Matius 22 nomor 37 sampai 39, jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan ilahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Kita kunci dulu di sini. Kurang Bang Juma, kurang itu dengan segenap kekuatanmu. Itu ada kurang ayatnya. Ya, dan segenap kekuatanmu yang terakhir. Oke. Nah, sekarang kita kunci di situ. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum yang terutama. Kasih kepada Tuhan itu apa sih? Membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan cemburu gitu. Tidak mungkin. Yang dikatakan kasih kepada Tuhan adalah menjalankan aturan mainnya. Apa kuncinya? Baca Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni
mengasihi Tuhan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti hukum utama itu harus menjalankan hukum Taurat, titik. Jangan buat yang lain. Itu kalau Anda mendengarkan dan tidak menolak didikan Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh, Hasem, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi bukan menurut jalan yang ditunjukkan Paulus, bukan, tetapi yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, pengikut ajaran Musa, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan Kristen itu hidup di bawah panji-panji ajaran Bapa, yaitu Bapak Paulus. Malah kalau Anda melihat di dalam Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya, Paulus yang mengajarkan syariat yang mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu adalah sampah. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Aturan Tuhan dianggap sampah oleh Paulus, dan itu yang Anda aminkan. Terakhir dari saya sebelum sesi berikutnya, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 21, Bung, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Kurios, Kurios, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam surga melainkan dia yang melakukan hukum Taurat, titik. Matius 7 nomor 21. Sedangkan Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Kristen ini mau kemana? Silakan. Maaf Bang, saya tambah sedikit Bang ya. Silakan. Iya, tapi deh. Kalau hostnya mengizinkan, silakan. Iya, permisi host ya. Jadi saya langsung ke Bang Larosa tadi ya. Tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa Kristen itu tidak punya syariat. Tetapi Anda bantah lagi. Kami hidup dengan aturan. Nah, saya bingung juga kan. Jadi artinya tidak konsisten dengan jawaban. Begitu loh. Saya nggak ngomong saya hidup dengan aturan, nggak ada. Ya artinya kan begini Bang, maksudnya di Injil sendiri itu kan punya aturan, nah, kan begitu yang diungkapkan tadi. Cuma tidak usah. Juma itu menganggap Taurat gitu kan. Nah kita bisa beda persepsi. Bro Zuma itu apa sih pengertiannya dengan Taurat gitu? Saya jangan-jangan kita Taurat yang dimaksud Bang Zuma itu apa? Apakah 10 of the commandment yang diturunkan Allah kepada Musa, atau Taurat yang diterjemahkan kemudian menjadi ratusan aturan-aturan dari orang Yahudi? Itu kan beda. Yang dimaksud Tuhan Taurat itu apa? Begini aja Bang. Menurut Anda syariat itu apa? Tentang Tauratnya itu yang pertama ya. Kemudian Bro Juma mengatakan, Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Bukan. Yang konteksnya di situ adalah kehidupannya yang lampau, yang sampah, yang dia ada seorang pejabat, keturunan Sanhedrin, dia orang hebat. Dia melihat itu menjadi sampah, bukan hukum Taurat yang sampah. Ini Bro Juma salah ini nih. Jadi salah pengertian orang yang didengar nih. Salah tuh Bro Juma tuh. Bukan itu Bang, maaf Bang. Sebentar, saya tanya dulu Bang, biar clear dulu saya. Menurut Bang Luso ini itu syariat apa sih menurut Anda? Syariat itu apa? Ya aturan-aturan dari pagi sampai malam. Kan berarti ada aturannya. Berarti kan ada aturan, begitu kan? Berarti tidak ini dengan pernyataan Anda di atas bahwa tadi itu kan tidak punya syariat. Tadi aturan-aturan, kalau saya bilang kan tadi konteksnya syariat yang mengakibatkan kepada kerajaan Allah. Kalau hidupmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah.
Jadi aturan ini akan membuat orang masuk kerajaan Allah. Justru Yesus menegaskan di situ, kalau kita tidak bisa hidup sempurna seperti hukum-hukum Allah, dia tidak bisa masuk surga. Artinya dia merujuk kepada dirinya sendiri, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebenarnya menampakkan kepada manusia, kamu tuh tidak bisa mengikuti hukum Allah secara sempurna. Nggak bisa, itu maksudnya. Begitu, silakan Bro Tribira. Oke, saya ya. Oke, Bang Suma berkali-kali ya. Saya heran Bang Suma ini kok terlalu berani ya, terus menuduh salah lagi ya. Sorry, saya beritahu ini salah. Plerosai itu adalah pembayaran, Bro, pelunasan. Pembayaran. Itu yang tepatnya, bukan pemenuhan. Artinya plerosai itu pembayaran, dilunasi. Pelunasan. Itu plerosai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bro itu nggak baca terus. Ya, kalau dibaca terus itu ayatnya yang baca lengkap dong. Nah, makanya cara-cara menyesatkan tuh jangan begitu dong. Sebelum semuanya digenapi, siapa yang menggenapi itu? Yesus. Memang nggak boleh, itu penegasan bahwa tidak boleh dihapus sampai itu digenapi. Siapa yang menggenapi? Tuhan Yesus. Itu tidak, kita paham betul ayat ini, Bro. Jangan Anda serong-serongkan. Terus yang kedua, yang kedua ya, ini saya mau tunjukkan sama teman-teman di bawah ini. Tolong dicatat ini ya. Bro Suma itu ngambil ayat ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Cuma ngambil comot ayat, baca satu perikop Bro Suma. Perikopnya hal pengajaran sesat. Ayat 15 dikatakan bahwa dibuka langsung, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ayat 21 ini untuk nabi palsu, mereka berseru bahwa mereka bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka palsu. Apa yang Tuhan Yesus bilang, katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu nabi-nabi palsu itu, ya kan? Enyahlah daripadaku, kamu sekian pembuat kejahatan. Itu konteksnya. Begitu Bro Suma, jangan serongkan ayat itu. Bro Suma bolak-balik menyerongkan ayatnya. Tujuannya apa? Tujuannya menolak ketuhanan Yesus dan menyerang Rasul Paulus. Dan apa? Membenarkan ajaranmu. Nonsen, nggak bisa Anda tipu kita di sini, Bro Suma ya. Oke, itu dulu. Silakan. Baik, ya ingat ya nabi palsu ya. Nabi palsu itu menulis sebuah kitab tapi bukan pewahyuan dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu nabi palsu. Nabi palsu menurut Yesus itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Ingat itu. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 disebut sebagai nabi. Nabi di Antioquia. Oke? Paulus menuliskan surat dalam bahasa Yunani. Tidak ada sejarah nabi menuliskan firman Tuhan dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Anda membahas tentang nabi palsu, ya, siapa nabi yang menghapuskan aturan-aturan main Tuhan di dalam ajaran Bani Israel? Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya saya keliru, saya menyesatkan Matius 7 nomor 21 itu plero itu, Anda harus belajar membedakan plero dengan pleros. Plero itu jelas sekali yang dimaksud di sana itu adalah pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya penggenapan yang datang kepada Bani Israel dan tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan penghapusan. Sebelum langit dan bumi lenyap. Coba Anda pelajari lagi. Di dalam Matius 23 pengakuan Yesus, coba lihat. Orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa perbuatan mereka tidak boleh dituruti? Karena mereka menghapuskan Taurat. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti mereka hanya ngaku-ngaku sebagai penganut Torah, pengikut Torah, pelanjut Torah, tapi tidak melakukan. Apa kata Yesus? Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka itu. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, kalian mengaku sebagai pelanjut, tapi kalian tidak melakukan. Bahkan ada yang berani mengatakan Kristen tidak hidup di bawah aturan.
Berarti kalian adalah pelanjut orang Farisi. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Kristen. Matius 23 nomor 15. Jadi kalau Anda membahas nabi-nabi palsu, ya itu akan menabuh Anda sendiri. Kemudian saudara saya mengatakan Filipi 3 itu tidak mengatakan bahwa Taurat itu sampah. Anda mengajarkan saya belajar satu perikop. Justru saya katakan kepada Anda yang harus belajar satu kitab, jangan satu perikop. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yaitu Torah, tidak cacat aku. Sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Hukum Taurat. Yang tadinya dianggap sempurna, yang tadinya dianggap tidak bercacat, yang dianggap tadi sebuah keuntungan. Dilepaskan, dibuang karena dia telah menganggapnya sebagai sampah. Bahkan kalau Anda jeli melihat pengajaran Paulus, Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi justru mentaati hukum Taurat itulah orang bisa memperoleh hidup. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara-saudara saya di sini. Yosua nomor 22 nomor 5. Lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu melalui Nabi Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan, hidup menurut petunjuk, hidup menurut perintah, ketetapan, terpaut dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Untuk apa? Agar engkau memperoleh keberuntungan. Apa keberuntungan itu? Hidup yang kekal. Nah sekarang teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya kami hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat. Lalu mau kemana saudara-saudara? Yesus mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapaknya Yesus itu apa rupanya? Ada kehendak Bapaknya Yesus agar hukum Taurat itu dibatalkan? Ada. Tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya itu? Ini justru Tuhan mengatakan bahwasanya di dalam pengajaran Musa, orang itu harus hidup tetap di dalam kasih terhadap Tuhan. Dengan cara apa? Taat kepada perintah-perintahnya. Gak boleh dibatalkan, apalagi menganggapnya sampah. Sama seperti Paulus, menganggap hukum Tuhan itu sebagai sampah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Coba Anda sekarang ngaca, bercermin, telaah, renungkan. Saya ini menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, apalagi menyembah Yesus. Ini kehendak bapaknya Yesus atau kehendak bapak Paulus? Coba Anda jujur. Jujur terhadap diri Anda. Baru kemudian Anda bisa menemukan kebenaran itu. Silakan. Aduh, Bang Juma tuh gimana ya? Saya tanggapi nggak teman-teman? Bentar, saya tanya dulu. Saya tanggapi. Bentar. Bang Tribila. Oke, silakan. Sekarang kan Bang Juma, dari semua narasi saya simpulkan bahwa orang Kristen harus hidup dengan Taurat, dan Bang Juma juga hidup dengan syariat secara sempurna. Saya tanya, apakah Bang Juma bisa mampu melakukan semua hukum-hukum yang sudah Allah berikan kepadamu? Bisa nggak? Saya langsung jawab ya. Sesuai standar Allah. Saya tanya Bang Zuma. Bang Zuma. Oke, saya boleh jawab? Langsung saya jawab. Oh, jawab aja. Bisa nggak melakukan semua syariat itu secara sempurna sesuai standarnya Allah? Oke, baik. Pertama, Tuhan sendiri yang menerangkan di dalam Ulangan 30 nomor 11. Pertanyaannya bisa tidak? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Yang mana yang sukar rupanya di dalam hukum Taurat menurut saudara? Yang mana? Coba tunjukkan misalnya, satu. Bang Zuma, misalnya nih. Misalnya. Sholat lewat enggak? Enggak, ya. Sholat
Yahudi kemudian melakukan sholat. Kita evaluasi kan Bang Juma bilang bahwa dengan melakukan kehendak Allah sempurna bisa kan? Bisa, ya kan? bisa. Iya, kenapa tidak? Sholat tidak pernah lewat gitu ya? Kalaupun lewat, ada yang dikatakan bertaubat. Kok gimana sih? Nah, apakah dengarkan saya. Dengar dulu. Dengarkan saya. Apakah Tuhan tidak memberikan dengarkan. Anda tumpul. Apakah Musa, Yesus, Nabi Muhammad SAW mengajarkan perdamaian? Dengarkan. Apakah Tuhan Anda cuma modal ngotot. Dengarkan saya supaya Anda sehat. Dengarkan saya supaya Anda waras. Dengarkan saya supaya Anda sehat. 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 Tuhan Anda kecepit otaknya. Dengarkan saya. Tuhan mulai gila dia ini. Dengarkan. Tuhan mulai sarap. Anda tidak membiarkan saya bicara. Gimana itu bisa mengikuti kebenaran 100%? Anda diam dulu. Setiap Tuhan memberikan aturan main, Tuhan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan cara perdamaian terhadap dosa. Sempurna kok kelonggaran? Yesus pernah mengajarkan, dengarkan secara sempurna. Dengarkan saya. Kelonggaran sempurna. Mana ada? Yaudah, Anda bicara aja terus, silakan. Begini, ini Las Rosa lucu. Kamu bertanya, Bang Suma jawab, kamu sanggah lagi. Jadi bagaimana mau ngerti? Panik dia kan? Panik. Kelonggaran, masa yang sempurna longgar? Lo. Saya sudah kasih dalil Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu. Ini pernyataan siapa nih? Pernyataan Tuhan. Makanya orang Yahudi ketika mereka berdosa, ada hari pendamaian. Mereka diperintahkan melakukan korban. Apa itu? Ambil kulit, ambil daging, ambil kotoran lembu, bakar untuk mendamaikan dosa. Betul nggak? Mendamaikan dosa sekali dengan domba. Domba harganya 5 juta. Kalau 10 kali berarti 50 juta. Oleh karena itu, dengarkan. Oleh karena itu, udah mengorbankan belum? Susah. Anda itu cuman mau menjadikan Yesus itu sebagai penghuni neraka. Itu yang Anda mau. Itu yang Anda mau. Anda ingin melenggang melakukan kemaksiatan dengan menjadikan Yesus sebagai korban. Enak kali hidupmu. Kamu yang berdosa, Yesus yang nanggung. Nggak bisa. Kamu nggak bisa seperti itu. Kamu mimpi, kamu halu. Kamu yang halu. Dengan kelonggaran. Waduh, kesempurnaan ada kelonggaran. Wah, luar biasa. Loh, ini firman Tuhan loh. Ulangan 30 nomor 11. Saya kan tanya Bro Juma. Ini. Ulangan 30 nomor 11. Ini. Kan saya tanya Bro Juma tadi. Terus pengakuan 1 Yohanes. Dengarkan. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, nomor 1, nomor 2. Hai anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi jikalau engkau melakukan dosa, jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai. Enak kali. Yesus sebagai pendamai dosa kalian. Tidak bisa. Kita yang besar di nggak bisa. Ya itu mimpi, itu angan-angan. Yesus di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Matius 8 nomor 4,
Beliau memerintahkan murid-muridnya melakukan korban penumpahan darah berupa persembahan Nabi Musa. Di mana Yesus mengajarkan untuk pertumpahan darah dengan darah manusia? Di mana? Setiap kesalahan itu harus mengorbankan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Daud di 2 Samuel, Daud di 2 Samuel. Daud di 2 Samuel dosa-dosanya dihapuskan tanpa ada korban. Cuma udah berapa kali dosa? Anda ingat tidak? Anda ingat tidak ketika kemudian orang Yahudi, ketika orang Yahudi datang mengatakan wanita ini telah melakukan persinahan. Apa kata Yesus? Silakan Anda lempari siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa. Wanita itu tidak dilempari. Belum ada penyaliban, pengorbanan darah ala Kristen. Apa kata Yesus kepada wanita itu? Dosamu telah diampuni. Betul nggak? Butuh darah nggak di sana? Tidak. Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biar Bang Triwa mendengar. Bang Triwa mendengar mereka. Oke. Bro Suma, ya terus terang aja Bro Suma kan ambil di ayat Alkitab. Saya mau ini dulu lah. Saya lebih senang Bro Suma jangan ngambil ayat Alkitab. Kenapa? Gitu, ya. Kenapa? Kalau ambil dari Alkitab, kenapa? Jangan potong dulu. Jadi Bro Suma tadi kan nyinggung mengenai plerosai. Kalau Bro baca bukan plerosai, plero. Tulisannya belajar. Mestinya belajar. Plerosai. Kalau Bro eja teksnya plero. Lo bilang jangan dipotong-potong, gimana sih? Kamu bilang yang lain jangan dipotong, kamu motong. Iya, karena kamu menyesatkan. Ya udah, itu plero bukan plerosai. Ya, diam dulu. Kalau kamu eja, saya beritahu ya, Anda belajar dulu. Anda eja bahasa Yunani itu, ambil hurufnya. Iya. Ya, tampilkan, kita baca sama-sama. Anda nanti aja Anda cari sendiri. Emangnya saya nggak bisa? Jadi begini, tulisannya itu plerosai. Lah iya, jangan begitulah. Emangnya kita nggak tahu? Ya, jangan begitu. Ya, jadi begini, itu Anda keliru, Anda cek aja, ambil teksnya, ya, terus Anda terjemahkan. Itu teksnya itu plerosai, bukan plerosai. Ya, itu saya mau klarifikasi. Terus yang kedua mengenai nabi palsu. Ya, jadi Anda mengatakan ini sebenarnya serong, banyakkan serong, semuanya serong. Ya, nabi palsu, Anda bilang nabi palsu di internal kita, oh nonsen, kamu berkata salah. Ya, nanti saya buktikan ini. Nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan. Saya bisa buktikan juga. Nggak ada pertentangan. Kita bisa buktikan. Kita udah baca itu ribuan kali. Ya. Jangan klaim dan nuduh-nuduh. Saya buktikan sebentar. Sebentar ya. Supaya semua bisa tahu di sini. Jangan potong dong. Katanya kamu dipotong laser roha marah. Ya. Kisah para Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir itu disebut nabi palsu. Dia dari internal kita. Tidak. Dia penyembah berhala, seorang tukang sihir, ya kan? Jadi dia disebut nabi palsu. Itu jelas, ya. Saya bacakan juga di sini, nih. Ya, supaya kawan-kawan di bawah tuh bisa tahu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya, termasuk penyerongan itu firman Tuhan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, menyangkal Tuhan Yesus. Mereka itu nabi palsu. Ya kan, siapa yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyangkalinya, dia adalah nabi palsu yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, jadi sudah jelas yang Anda katakan itu serong semuanya, Bro Suma. Ya, jangan nuduh-nuduh seperti itu, mengatakan bahwa Rasul Paulus ada ayat yang mengatakan bahwa itu kuanggap sampah. Rasul Paulus itu seorang pembunuh sebelum dia bertobat. Paham nggak? Dan dia melakukan hal itu. Yang dia lakukan, dia merasa benar. Ya, dia diajar oleh Gamaliel, ya, patuh sekali sama hukum Taurat, dan dia berani berdasarkan hukum Taurat itu, dia berani membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, makanya dia bertobat, dia bilang sampah. Itu loh, yang dulu kuanggap benar sampah, yang dulu dia menganggap benar membunuh orang atas nama hukum Taurat, ya, itu dianggap sampah setelah dia mengenal Yesus. Bukan dia menganggap hukum Taurat itu sampah. Aduh Bro Suma, jangan menyesatkan di sini, ya.
Saya dengar itu semua yang kamu ini semuanya penyesatan. Tujuannya apa? Simple. Kamu itu mengambil ayat Alkitab untuk menyerang ayat Alkitab, ya, menyerang kekristenan dan membenarkan ajaranmu. Begitu yang Anda lakukan, gitu loh. Dan kita sudah bisa buktikan bahwa yang Anda katakan itu adalah sesat dan serong. Ya, semua teman-teman di bawah, tolong dilihat nih, serong dia. Bukti tidak ada yang benar. Dia nggak diterima, nggak percaya Tuhan Yesus. Jelas Anda nggak pernah menerima Roh Kudus, karena hanya Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau Anda menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak ada Roh Kudus. Mana-mana mungkin firman Tuhan yang kamu comot-comot itu, kamu bisa jelaskan kepada kita, padahal rohmu adalah roh antikris, penyesat. Jelas, nggak mungkin. Kita nggak akan percaya yang Anda sampaikan, pasti serong. Terbukti saat ini Anda menyerong-nyerongkan firman Tuhan itu. Oke, itu dulu. Silakan Las Roha. Ya, saya mau keluar Bang Zuma. Ya, saya kalau ada perlu. Jadi menurut saya debat sekarang juga nggak fungsi karena Bang Juma comot-comot ayat satu ya. Jadi konteksnya kemana, gimana, jadi salah persepsi terus. Jadi benturan-benturan. Tapi gini aja, kita berbeda. Nggak apa-apa, saya berbeda ya menurut saya. Tapi saya yakin saya tidak bisa melakukan hukum Allah secara sempurna. Oleh karena itu saya butuh Allah yang menyelamatkan saya. Oleh karena itu Yesus datang untuk menjadi juru selamat siapa aja yang percaya. Makanya Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalau Bang Juma merasa sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna dan sanggup karena perbuatannya masuk surga, silahkan. Kita berbeda, nggak apa-apa. Kita berbeda itu ya namanya manusia berbeda ya. Itu aja dari saya karena saya ada kerjaan, saya akan mundur. Terima kasih. Silakan Bro Wira lanjutkan. Terima kasih teman-teman. God bless us. Oke, terima kasih Bang Roha ya. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Makasih. Oke, boleh saya tanggapi teman-teman? Silakan. Langsung. Jadi yang pertama yang Anda harus tahu, Korintus 15 nomor 50, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Fitnah ini fitnah. Justru hukum Taurat itu penggugur dosa. Ini malah dikatakan sebagai kuasa dosa. Kemudian Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini apa maksudnya nih? Paulus mengajarkan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tuhannya Musa justru mengajarkan hukum Taurat itu menyelamatkan. Jadi di sini ada dua bapak yang bertentangan. Bapak Tuhannya Bani Israel dan bapak pendiri agama teman Kristen, yaitu Bapak Paulus. Galatia 5, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau ada yang menganggap Taurat itu kebenaran, maka mereka tidak berguna, maka Yesus tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa Tuhan itu? Untuk Kristen. Makanya Kristen menyebut Tuhan Yesus. Kan gitu. Orang Yahudi menyebut Tuhan Bapa. Dia menyebut Tuhan Yesus. Jadi beda. Lalu kemudian saudara, ketika berbicara mengenai hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, Al-Quran menerangkan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'ah. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian mereka bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Itu juga dianut oleh ajaran Yesus. Bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Kenapa diperintahkan bertaubat? Karena tidak ada penebusan dengan cara mati di atas tiang salib. Tidak ada. Kalau ada penghapusan dosa dengan cara manusia dibunuh di atas tiang salib, Yesus tidak akan memerintahkan pengikutnya melakukan pengorbanan sama seperti Musa. Ya, Matius 8 nomor 4. Lakukanlah persembahan sama persembahan Nabi Musa. Sama persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apakah Nabi Musa pernah diperintahkan mempersembahkan darah manusia? Tidak pernah. Hanya di ajaran Kristen melalui Paulus yang mengajarkan pengorbanan dengan menggunakan korban manusia. Jahat sekali. Manusia dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa. Apatah lagi Tuhan.
Tuhan dibunuh untuk kalian. Emang kalian siapa? Sunat aja kagak. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, orang asing yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam tempat sucinya Tuhan. Apalagi masuk ke dalam surga. Jadi jangan ngadi-ngadi kalian, jangan mimpi, jangan berangan-angan. Di dalam Yehezkiel kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Saya bacakan supaya Anda paham. Ya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi Anda mau kemana? Mau ke surga yang mana? Sedangkan masuk ke dalam tempat kudusnya orang Israel kalian tidak boleh, karena kalian itu melanggar hukum Taurat. Sementara Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 15 bahwasanya orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda mau kemana? Orang-orang kafir ini mau kemana? Surga yang mana yang Anda mimpikan? Sementara Yesus dengan jelas mengatakan di dalam pengajaran yang kita urai tadi, Matius 7 nomor 21, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku, coba Anda tunjukkan kepada saya, supaya saya mingkem untuk selamanya. Tunjukkan kepada saya keinginan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub agar hukum Taurat itu dibatalkan. Tolong tunjukkan kepada saya. Sebagaimana Paulus mengajarkan kepada kalian, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang membatalkan? Bapak. Tapi bapak yang mana? Bapak Paulus, bapaknya orang Kristen. Kalau bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub, ada nggak dia membatalkan hukum Taurat? Kalau ada, sekali lagi saya katakan, kalau ada, tolong tunjukkan datanya, dalihnya, biar saya berhenti. Mulai hari ini saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada di antara teman Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Bapak menginginkan membatalkan hukum Taurat itu sendiri, silakan, saya tunggu. Oke Bang. Oke, saya tanggapi ya. Yohanes 6. Oke, saya tanggapi ya. Jadi kawan-kawan ingat ya, kalau perlu catat. Sebentar, di Alkitab. Sebentar dulu, host. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Sebentar dulu. Saya tanggapi dulu. Sebentar. Ya, saya mau tanggapi nih. Ya, perkataan-perkataan yang menyesatkan itu ya. Keliru. Sangat keliru. Galatia ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang tadi sudah dijelaskan bolak-balik, Bro Suma, ya, bahwa dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat, karena di dalam hukum Taurat cuma ada dua, berkat dan kutuk. Kalau Anda tidak melakukan, Anda salah melakukannya satu aja, tapi Tuhan Yesus tanggung itu kayu salib, sehingga kutuk itu tak berlaku bagi kita yang percaya di dalam kasih karunia-Nya. Itu jelas. Itu bukan aturan-aturan atau diajar oleh retorika pikiran dari Paulus. Itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya dia bilang kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan Paulus. Paulus itu hanya sebagai penyambung lidah aja menyampaikan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, kasih karunia Allah akan dunia ini, kan dia menaikkan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda menyesatkan aja. Apa sih orang ini ya? Nggak jelas. Oke, itu satu. Terus yang kedua, di dalam kekristenan itu keselamatan tuh ada 4 pilar kalau kamu mau tahu ya. Pertama, penebusan. Kedua, perbuatan. Ketiga, pertobatan. Keempat, pengampunan. Kesatu dan keempat itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak masuk dalam penebusan, ya, kedua, ketiga, dan empat tidak ada gunanya. Tahu nggak? Terus Anda berkata, oke, saya nggak melalui masuk dari penebusan, langsung ke perbuatan. Apapun yang Anda lakukan, firman Tuhan berkata sama dengan kain kotor. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Ya, perbuatan apa yang bisa menghapus dosa? Nggak ada. Kalau Anda saya melakukan dengan sempurna, nggak mungkin, itu namanya bohong. Seperti yang Lazarus katakan tadi. Itu bohong sama sekali. Tuhan Yesus pun, firman Tuhan pun sudah menegaskannya. Tidak ada yang sempurna. Satu pun Anda nggak sempurna, Anda pasti terkutuk. Itu adalah firman Tuhan di hukum Taurat. Itu yang diajar. Begitu, Bro Suma. Ya, itu jelas banget. Makanya tidak ada. Kalau Anda di perbuatan, Anda mau lewati penebusan, Anda pasti dibuang ke neraka. Terus kedua, ya, habis dari perbuatan apa?
pertobatan. Jelas setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berkata bahwa sejak sekarang ini ya, pertobatan dan pengampunan harus disampaikan dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi dia juga memberikan pengampunan apabila kita bertobat. Kalaupun kita sudah menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, kita berbuat jatuh dalam dosa, itu ada pengampunannya. Berarti percuma. Tidak, perbuatan itu akan ditimbang sebagai upah atau mahkota, ya kan? Tapi kita pasti selamat karena menerima Tuhan Yesus di penebusan. Begitu loh, ada pengampunan. Makanya firman Tuhan berkata, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ya, itu. Jadi berbeda kita dengan Anda. Nah, Anda ambil comot-comot ayat, ya kan? Ayat ini, ayat itu Anda comot untuk menyerang kekristenan dan menyerang Rasul Paulus. Bahwa ajaran itu dibuat oleh Rasul Paulus. Nonsen, kamu tuh salah. Ya, kamu tuh sesat. Kamu menyerangkan firman itu dan menuduh Rasul Paulus. Tujuannya apa? Gampang, tujuannya simpel, kita udah tahu, ya. Tujuannya apa? Anda menyerang kekristenan, menyerang Alkitab dan membenarkan ajaranmu. Itu tujuannya. Untuk apa? Kamu ingin menolak Yesus, mendegradasikan Tuhan Yesus, bukan sebagai Tuhan tapi hanya sebagai nabi. Itu yang kamu lakukan supaya efektif. Kamu serang Rasul Paulus bahwa kekristenan itu adalah mengikuti ajaran Paulus. Nonsen, kamu bohong. Oke, Bang, oke. Nonsen, kamu bohong. Oke, Bang, oke. Nonsen, kamu bohong. Oke, Bang, oke. Oke, teman-teman yang lain dinaikkan lagi, Bang. Iya, Bang, bentar, Bang. Iya. Kepental, Bang, karena banyak tadi. Panas sekali ya. Ada yang lapor gak? Waduh. Enggak, kalau yang lapor enggak ada yang lapor. Jadi? HP-nya panas sekali ya. Iya. Oke, sabar ya, Bang, sabar ya. Komalnya panas kayaknya nih. Nek kan teman kita yang tadi. Hati. Saya sangat menjijikkan dengan Juma ini. Tidak ada congornya bau bangke. Hanya untuk mencari uang berasnya ini dengan cari koin. Kalau apa, abang memang untuk penginjilan, jangan buka room untuk penghujatan, Bang. Juma ini congor bangke, menjijikkan. Tahu. Bukan saatnya lagi Tuhan Yesus itu untuk dihujat. Dia mencari beras saja. Abang masuk saja ke roomnya, ke room Muslim untuk debat dengan dia. Sudah tahu congor bangke. Iya, abang itu comot ayat firman Tuhan dicomot-comot untuk membenarkan ajarannya, untuk membenarkan ajarannya, saya lagi membela Yesus.
emangnya ceritanya kami tak tahu. Saya lagi membela ajaran Yesus loh. Sudah Kenapa jelas, kalian kita panik? sudah bisa membantah firman Tuhan, bisa menjawab. Kamu yang Saudara melawan murah firman. hati, saudara murah hati diturunkan aja ibu Nona ini. Menjijikan congormu Ibu Nona ini Jumat. diturunkan aja ibu Nona Nona ini. ini masuk rumah orang itu permisi. Masuk rumah orang itu permisi dulu. Ya makanya kamu semua jangan ambil ayat firman Tuhan. Silakan Anda gunakan. Masa iya? Ambil Masa iya saya harus membacakan Anda satu Anda kitab? melakukan itu kan? Anda melakukan dengan Anda bela, sengaja. Triwira, Anda nggak bisa bela. Untuk menyerang. Anda nggak bisa bela. Alkitab terus membenarkan Kok nyerang? ajaranmu. Lah, Justru kalau saya ada membela itu. Yesus. Aduh, kamu udah Diturunkan, dibalik batu. diturunkan, Kamu tuh saudara serigala Nona ini. berbulu domba. Kamu tuh seorang penyesat, ngacak-ngacak tahu nggak? rumah orang, Aduh, permisi sudah dulu dibuktikan dong. kok. Sama Sudah yang kita punya buktikan rumah. dengan firman Tuhan bisa menjawab. Yang Anda Triwira, katakan itu Triwira bukan tadi kita ajaran berdialog loh. sesat. Tadi kita berdialog Anda loh. mengajarin Tadi kita berdebat. ajaran sesat. Kenapa Ya, kamu Anda panik? tidak belajar. Kenapa? Kenapa Yang kesurupan? menanyakan hostnya. Kenapa kesurupan? Kamu mencari Kenapa penonton yang memalukan? banyak. Saya kan bahas dalil Jangan kitabmu. memalukan. Sudah kita Banyak buktikan kalau kok. penghujat. Tadi aja Loh, kenapa dia bilang bahwa kesurupan? kita yang nggak selamat itu jelas untuk nabi palsu. Nabi palsu itu siapa? Ya Anda juga, guru dan nabi palsu. Kamu semua ambil firman comat-camat Jangan sini, framing, terus jangan menyerang framing. kekristenan, Nggak membenarkan boleh ajaranmu. gitu, nggak boleh. Itu namanya Jangan karakter nabi gitu, palsu. jangan gitu. Kamu nggak bisa Jangan serang pribadi. bersembunyi di balik serigala Bung, berbulu domba kamu itu, Bu, tahu nggak? kalau saya menggunakan Al-Quran itu baru menyerang. Kamu menggunakan Ini saya ayat menggunakan, Alkitab. Seperti saya iblis menggunakan mencobai- pernyataan seperti iblis mencobai Adam dan Yesus. Hawa, mencobai Tuhan Yesus, Kenapa menggunakan saya ayat dikatakan Alkitab, menyerang? berlindung di balik ayat Alkitab yang kamu comat-comat, tapi ternyata serong untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan orang. Sudah Loh, kita buktikan. saya mewakili Yesus. Saya mewakili Yesus ya. Kau itu. Nggak ada Saya yang mewakili di sini. Yesus. Yang saya sampaikan Kamu itu penyesat, sabda-sabda nabi Yesus. palsu, guru Yang saya palsu. sampaikan sabda-sabda Yesus. Kamu itu akan dilempar di neraka, jelas nggak? Kalau kamu ambil comat-camat ayat Alkitab, menyerongkan dengan sengaja, membenarkan saudara ajaranmu, murah menyerang hati, kekristenan. Anda Jelas orang kamu baik. tuh nabi palsu Yang dan penyesat. kesurupan ini Gitu loh. diturunkan aja. Diturunkan aja yang kesurupan ini. Kamu yang Tadi kamar adem busuk loh. harus Makanya Tadi jangan, adem. silakan Anda pakai Tolong ayat host. kamu, pakailah murah ayat hati kamu itu, yang- pakai yang ayat-ayatmu. gaduh diturunin Pakai aja. ayat Tadi Alkitab. tenang loh. Kita menggunakan Alkitab, jangan kamu comat-comat ayat Alkitab itu. Jangan sebut Kamu bangke, menolak Bu. Tuhan Yesus kok mau ngajarin kita pakai Jangan Alkitab. sebut bangke. Kamu ucapkan Roh semua yang tidak ada yang mengurapi kamu benar. siapa? Karena yang Roh iblis bangkit yang di hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara saya kedengaran nggak? Cek, cek, cek. Ya, jadi teman-teman, tadi itu siapa nama itu? Triwira ya. Triwira itu kan berdebatnya kami tadi. Berdialog, ternyata di dalam dialog itu mereka sudah dianya nggak kuat, sudah histeris rupanya dari tadi, tapi dia sok-sokan kuat gitu. Kenapa saya katakan dia histeris? Pada saat sesi penghujatan yang dilakoni oleh Ibu Nona, dia ikut-ikut menghujat gitu. Artinya bahwa tadi sebenarnya dia sudah butuh oksigen. Dia nggak bisa memberikan satu penjabaran tentang imannya. Saya dituduh menyerang. Kalau saya melakukan serangan, berarti saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan mereka itu kafir, mereka itu penghuni neraka, mereka itu kemudian akan menjadi bahan api neraka. Itu kalau saya melakukan penyerangan. Saya tidak melakukan serangan, saya meluruskan ajaran Yesus yang mereka plesetkan dengan menggunakan ajaran Paulus.
Data yang saya sajikan itu sangat jelas. Data pernyataan-pernyataan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Sementara mereka ini bukan Bani Israel, Bani kampret. Gak ada kemudian saya itu menyerang-nyerang mereka. Yang saya lakukan adalah menyampaikan apa yang kemudian Tuhan ajarkan melalui Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk mereka. Oke ya teman-teman sekalian, kita tidak ada kemudian menyerang mereka. Gak ada serang mereka. Dianya yang tidak kuat diserang oleh pernyataan-pernyataan Yesus. Nuduh saya. Bukan saya yang menyerang mereka. Pernyataan Yesus yang ada di dalam kitab mereka yang menyerang mereka. Mereka kesurupan. Ya. Tidak ada saya menyerang. Contoh misalnya, dia ada tadi narasi sebelum ini ya, sebelum komalnya rubuh ya. Dia mengambil Yohanes 3 nomor 16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Nah sekarang barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Nah anaknya mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Jadi intisari dari percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah apakah mereka ini melakukan pekerjaan Yesus? Kan tidak. Yesus mempraktekkan hukum Taurat, mereka melanggar hukum Taurat. Mereka mengatakan kami nggak punya aturan lagi. Nah apakah mereka percaya? Tidak. Makanya saya katakan saya tidak menyerang. Saya hanya menyadarkan mereka dengan menggunakan dalih-dalih yang konon ceritanya itu adalah ajaran Yesus. Jadi yang menyerang, kalau mereka mengatakan diserang, yang menyerang dia Yesus, bukan aku, bukan Bang Suma. Bukan Bang Suma yang menyerang mereka. Yang menyerang mereka adalah Yesus. Saya hanya menyampaikan serangannya Yesus. Kalau dikatakan bahwasanya Bang Suma melakukan penyerangan terhadap iman mereka, mana ada saya melakukan penyerangan terhadap iman mereka. Kalau saya melakukan penyerangan terhadap iman mereka, maka saya menggunakan Al-Quran. Tapi yang ada adalah Yesus mengajarkan di dalam kitab mereka, seperti inilah seharusnya orang yang percaya kepada Yesus itu, orang yang selamat oleh pengajaran Yesus itu, seperti ini adanya. Ini ayat, nah ini dalilnya, ini dalihnya. Ditunjukkan malah kemudian ngamuk. Kan gitu. Artinya harusnya mereka itu senang, harusnya mereka itu bangga. Contoh misalnya, kalau di orang Kristen muncul selayaknya seperti Bang Suma, ya kan? Bang Suma mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, atau umat Islam itu bukan lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, orang Kristen datang mengajarkan saya Al-Quran. Oh, kamu salah Suma. Umat Islam itu harus tunduk kepada ketetapan Al-Quran sebagaimana yang ada di dalam kitabmu. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam kitabmu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kamu salah Suma. Kalau kamu tidak lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, kamu bukan orang yang bertakwa. Dan kalau bukan bertakwa berarti Anda kufur. Orang kufur tempatnya di neraka. Itu yang seharusnya dikatakan mengajarkan Al-Quran kepada Suma. Sama seperti yang saya lakukan kepada mereka. Kamu mengatakan Kristen itu tidak punya aturan karena Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan. Sedangkan hukum Tuhan yang mengatakan kasih itu adalah mentaati ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dengan segenap hati berdasarkan kitabmu. Loh, kok jadi ngamuk dia? Boleh nggak saya mengatakan ketika ada orang yang menasihati saya dengan Al-Quran, Bang Suma kamu salah karena kamu tidak sholat. Karena kitabmu mengatakan sholat itu adalah satu kewajiban bagi orang mukmin. Ini ayatnya. Kenapa kau tidak sholat? Habis itu saya mengatakan, hei kamu kurang ajar. Kenapa kau comot-comot Al-Quran? Kenapa kau serang-serang Islam? Kenapa kau serang-serang Islam? Loh,
Kok serang-serang Islam? Justru saya harus berterima kasih karena Anda mengingatkan saya supaya saya sholat, supaya saya menjadi Islam, menjadi Muslim yang baik. Sama seperti tadi, saya mengingatkan Anda dengan membawa data di kitab Anda supaya Anda menjadi Kristen yang baik. Apa itu? Taat kepada Taurat. Tapi karena Anda tidak mau, Anda adalah penyusup, Anda adalah keturunan iblis, Anda adalah bani kampret, makanya ini yang terjadi. Kan lucu. Harusnya berterima kasih. Karena kenapa? Saya mengajarkan inti poin, intisari dari pengajaran Yesus. Ngamuk-ngamuk. Sudahnya bayarnya tidak bayar, sudahnya dia gratis pengajaran, belum lagi saya dalam keadaan puasa. Nah, kalau tokoh mereka, pendeta mereka yang memberikan khotbah pengajaran seperti itu harus bayar perpuluhan. Kalau saya mah gratis. Tinggal duduk cantik, dengarkan apa yang saya sampaikan, catat ya, yang Anda katakan salah, coba Anda katakan di mana kesalahannya, dan yang benar Anda harus jujur mengakui kebenaran. Jangan kemudian, kamu itu penghujat, kamu mencari-cari kesalahan, nenekmu kiper. Orang sudah menunjukkan dalil dalam kitabmu kok. Yesus berkata, si bani kampret enggak percaya, malah dibilang diserang. Makanya beragama dengan akal, jangan akal-akalan. Oke sahabat-sahabat, saya kira kita sudahi sesi kali ini ya. Sesi kali ini kita sudahi. Kiranya apa yang kita sampaikan kepada mereka bisa menjadi obat bagi teman-teman di luar sana, utamanya Kristen yang sudah ragu ya, supaya memahami bahwasanya Bang Suma ini kan hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan Yesus. Kenapa kalian kejang-kejang? Ada apa? Jangan-jangan kalian ini bukan pengikut Yesus. Nah itu, sehingga yang mendengarkan, yang ada hati nuraninya, akalnya berfungsi, agar segera kemudian meninggalkan agama yang membuat mereka itu menjadi bani kampret. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bagian daripada ilmu penangkal pemurtadan, supaya kita tetap teguh istiqomah di dalam iman Islam. Saya ingatkan sebentar malam pukul 10 ya, waktu Makassar, saya akan membahas tuntas tentang seorang yang baru-baru mengaku mu'alaf yang disyahadatkan oleh Bang Budi Gemah ya. Saya akan membuka tabir rahasia dan tabir kepalsuan beliau. Sebentar malam, jangan lupa teman-teman, habis tarwih, habis tadarusan, masuk ke channel Zulkifli Mabas. Kita ulas tuntas, kita bongkar tuntas ajaran ya Paulus yang sedang dipraktekkan. Sebentar malam, jangan Anda tidak stay di channel Zulkifli Mabas. Demikian para sahabat. Terakhir saya ingatkan, pembayaran zakat, infak dan sedekahnya untuk disalurkan di Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Nomor rekening tertera di layar saudara. Silakan Anda ganti angka infak zakatnya dengan nominal 888 ya teman-teman. Angka di belakang misalnya 100.000 menjadi 188 rupiah. Demikian ya para sahabat sekalian, untuk menjadi perhatian kita pamit. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.